Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Rifa Rufianti, mahasiswa psikologi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Nah, di video kali ini, yuk kita sama-sama belajar mengenai teori kepribadian Gordon Allport. Namun, sebelum kita belajar mengenai teori kepribadian tersebut, yuk kita simak biografi singkatnya. Gordon Willard Allport lahir pada 11 November 1987. Dia lahir di Montezuma, Indiana. Nah, dia itu merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara. Ibunya yang bernama Nellie Wiss Allport adalah seorang guru. Sedangkan ayahnya yang bernama John E. Allport adalah seorang pengusaha yang kemudian memutuskan untuk menjadi dokter. Nah, dalam esai yang berjudul Pattern and Growth in Personality, Gordon Allport menceritakan pengalamannya bertemu dengan psikiater yang bernama Sigmund Freud. Allport yang pertama kalinya datang ke rumah Freud, tapi disambut oleh keheningan, mulai mencari topik pembicaraan, yaitu pengalamannya saat menuju ke rumah Freud. Nah, dalam pengalamannya itu, Allport melihat anak kecil yang nggak mau kotor dan berpindah-pindah tempat duduk dan meminta ibunya untuk melarang orang-orang yang kotor berdekatan dengan anak kecil itu. Nah, apakah kalian tahu apa yang dikatakan Freud? Justru Freud bertanya kepada Allport, apakah anak kecil itu kamu? Kemudian peristiwa itu tidak bisa dilupakan oleh Allport. Allport menyimpulkan bahwa ilmu psikologi itu tidak mempelajari tentang masa lampau saja, apalagi alam bawah sadar, tetapi motivasi-motivasi yang mengeksplor di dalamnya. Di video kali ini, saya ingin mengajak teman-teman semuanya belajar mengenai pokok-pokok teori Gordon Allport, yang terdiri dari 1. Struktur dan dinamika kepribadian, 2. Watak atau karakter, yang ketiga yaitu temperamen. Menurut Gordon Allport, dalam Sumadi Surya Brata, kepribadian adalah kelompok dinamis dalam individu sebagai sistem psikofisis yang menentukan cara yang khas dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Tidak semua trait atau sifat memiliki tingkat dan derajat yang sama dalam kehidupan manusia. Selanjutnya, menurut Allport, kebanyakan manusia memiliki 5-10 trait utama yang merefleksikan cara lain dan dalam bereaksi terhadap situasi baru. Yang kedua, yaitu watak atau karakter. Pada umumnya, istilah watak sering digunakan secara bertukar-tukar. Namun, Allport menunjukkan bahwa biasanya kata watak menunjukkan arti normatif. Dia menyatakan bahwa character is personality evaluated and personality is character evaluated. Artinya, watak adalah kepribadian yang dievaluasi dan kepribadian adalah watak yang dievaluasi. Yang ketiga, yaitu temperamen. Temperamen adalah disposisi yang sangat erat hubungannya dengan faktor-faktor biologis atau fisiologis, dan karenanya sedikit sekali mengalami modifikasi di dalam perkembangan. Peranan keturunan atau dasar di sini lebih penting atau besar daripada segi-segi kepribadian yang lain. Bagi Allport, temperamen adalah bagian khusus dari kepribadian, bahwa gejala karakteristik daripada sifat emosi individu, termasuk juga mudah tidak kenanya rangsangan emosi, kekuatan, serta kecepatannya bereaksi, kualitas kekuatan suasana hatinya, segala cara daripada fluktuasi dan intensitas suasana hati. Gejala ini tergantung kepada faktor konstitusional dan karenanya terutama berasal dari keturunan. Menurut Gordon Allport, ada 6 kriteria kepribadian yang matang. Yang pertama, yaitu perluasan perasaan diri. Mengembangkan minat yang tidak egosentris, serta aktif terlibat dalam aktivitas sosial. Artinya, individu terlibat aktif dalam kehidupan sosial di masyarakat. Dengan demikian, individu tidak akan merasa suntuk dengan kesendiriannya.
karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Yang kedua, yaitu hubungan yang hangat dengan orang lain. Mempunyai kapasitas untuk mencintai dengan orang yang dewasa, intim, dan simpatik tanpa posesif maupun negatif, memperlakukan orang lain dengan sopan. Yang ketiga, yaitu keamanan emosional dan penerimaan diri. Menerima diri apa adanya, serta memiliki keseimbangan emosional. Artinya, tidak harus terus berkutat dengan hal-hal kecil maupun sedih berkepanjangan. Yang keempat, persepsi realistis. Artinya, berfokus pada masalah, bukan pribadi. Tidak membelokkan kenyataan agar sesuai dengan harapan. Yang maksudnya pembenaran diri atas kegagalan. Yang kelima, yaitu insight dan humor. Melihat diri secara objektif, dapat melihat hal-hal yang absurd dan mustahil dalam kehidupan, memiliki selera humor yang tidak kasar, berbau kekerasan maupun seks. Yang keenam, filosofi kehidupan yang integral. Artinya, memiliki pandangan yang jelas mengenai tujuan hidup. Oke, cukup sekian belajar kita mengenai teori kepribadian Gordon Allport. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.